Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi atau berita yang saya lansir dari kompas.com. Menurut saya ini informasi yang menarik ya, dan cukup penting ya pemirsa. Ini tentang 10 ratu yang paling kejam dalam sejarah dunia. I have no idea about this information sebenarnya, tapi menurut saya ini menarik. Saya coba baca dulu ya pemirsa. Judulnya 10 ratu paling kejam dalam sejarah dunia. Sejarah dunia mencatat bahwa ada sejumlah ratu yang dikenang sebagai yang paling kejam. Kekejaman para ratu ini beragam, masing-masing punya kisah, tetapi kebanyakan berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Siapa saja ratu paling kejam itu dan bagaimana kisah mereka? Berikut daftar rangkumannya yang dilansir dari Museum Facts. Jadi Kompas ini melansir dari Museum Facts. Nomor 1, Maria Eleonora, ratu paling kejam dari Brandenburg. Ini fotonya ya, lukisan mungkin ini. Maria Eleonora dari Brandenburg adalah ratu Swedia. Sejarah berkisah bahwa Eleonora ini tidak senang melahirkan putranya, Ratu Kristina, karena ia menginginkan seorang putra. Dia ratu anaknya ini namanya Kristina ya. Sehingga setelah melahirkan seorang putri, ia berteriak bahwa ia diberi anak yang gelap dan jelek dengan mata hitam. Ratu paling jahat ini menyebut putrinya sebagai monster dan mencoba membunuhnya beberapa kali. Emang sungguh kejam Ratu Eleonora ini. Maria Eleonora bahkan tega menaruh Kristina tidur di samping mayat ayahnya yang sudah membusuk. Ini berarti ini lebih kejam dari binatang Ratu Eleonora ini ya. Kan pepatah bilang bahwa singa saja tidak mau membunuh anaknya, sedangkan dia ini sudah 3 kali mencoba membunuh anaknya. Berarti dia ini lebih kejam dari binatang Ratu Eleonora ini. Nomor 2, Wu Zetian, orang Cina ini, ratu paling kejam dari Cina, namanya Wu Zetian. Wu Zetian adalah satu-satunya wanita yang pernah memegang kekuasaan tertinggi wanita sepanjang sejarah Cina. Ini gemuk ratu ini ya. Lukisannya. Tokoh penguasa wanita di dinasti Tang ini dikatakan telah mengambil posisi tertinggi negara dengan melakukan beberapa pembunuhan. Dia kudeta juga ini. Sejarah berkisah ratu paling kejam ini bisa melakukan berbagai cara untuk melindungi statusnya, termasuk membunuh ibu dan cucunya karena menentangnya. Kalau Ratu Eleonora ini percobaan pembunuhan, membunuh anaknya, tapi dia masih percobaan. Tapi Wu Zetian ini dia sendiri membunuh ibunya dan cucunya karena menentang kekuasaan dia. Berarti ini benar-benar kejam ratu ini. Nomor 3, Isabella I, ratu paling kejam dari Spanyol. Ratu Isabella I memimpin Spanyol bersama dengan Raja Ferdinand II dari 1451 hingga 1504. Berarti sekitar berapa ini? 53 tahun. Selama masa pemerintahan Ratu Isabella I, ia menyingkirkan Muslim dan Yahudi Spanyol dari kerajaannya.
Pada 1492, ratu paling jahat ini memerintahkan agar semua penduduk Yahudi masuk Katolik. Penduduk Yahudi dibawa ke pengadilan Spanyol untuk mengikrarkan iman mereka sebagai Katolik. Wah, berarti melanggar HAM ya, Ratu Isabella ini. Melanggar hak beragama. Yang keempat, Catherine de Medici, ratu paling kejam dari Prancis. Catherine de Medici adalah istri Henry II dari Prancis. Menjelang kematian Henry II, sang ratu membalas dendam dari pernikahan mereka yang tak baik. Sepanjang pernikahannya, Henry II berselingkuh dengan gundiknya, Diane de Poitiers. Di ranjang kematian, suaminya meminta bertemu dengan Diane, yang oleh sang ratu permintaan itu sama sekali tidak digubris sehingga ajal menjemputnya. Tak cukup perselingkuhan membuatnya menjadi kejam, Catherine de Medici ini juga memiliki seorang putri bernama Margaret yang suka memberontak. Seolah membalas sikap Margaret, sang ratu seringkali mematahkan hubungan romantis putrinya dengan seseorang. Ratu paling kejam itu tak segan untuk mengurung putrinya di kastil, dan dalam satu kejadian memerintahkan untuk membunuh kekasih Margaret di depan matanya. Putranya, Raja Henry III, juga menganggap itu kejam. Dia menyuruhnya dieksekusi tetapi tidak di depan saudara perempuannya. Nomor 5, Irene, ratu paling kejam dari Athena. Irene dari Athena memerintah kekaisaran Bizantium antara 797 Masehi hingga 802 Masehi. Dia memerintah bersama putranya selama 2 dekade sebelum memimpin kerajaan sendirian. Putranya, Kaisar Konstantin VI, adalah kaisar yang tidak populer. Ratu Irene dari Athena adalah seorang wanita yang ambisius dan menginginkan kendali penuh atas kekaisaran Bizantium. Dengan bantuan beberapa sekutu politik, ratu yang paling kejam ini memimpin konspirasi melawan putranya sendiri. Pada akhirnya ibu dan anak itu berdamai, namun pada tahun 786 Masehi, publik menentang Konstantinus setelah dia memutuskan untuk menceraikan istrinya dan menikahi gundiknya. Irene mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan sekali lagi bersekongkol melawan putranya. Ratu yang paling kejam tega memerintahkan untuk menangkap Konstantinus dan mencungkil matanya. Oh, berarti benar kejam juga ya ibu ini. Padahal dia sudah enak. Anaknya yang menjadi raja, dia pasti orang nomor 2 di kerajaan itu. Tapi itu saja tidak membuatnya puas, dia ingin menjadi orang nomor 1. Yang keenam, Rana Valona 1, ratu paling kejam dari Madagaskar. Madagaskar ini daerah Afrika ya, Afrika dekat India, yang katanya ada beberapa bahasa itu mirip dengan bahasa Indonesia, ada beberapa kebudayaan itu. Ratu Rana Valona 1 memerintah kerajaan Madagaskar antara 1828 dan 1861. Dia dikenang sebagai ratu yang paling kejam yang akan melakukan apa saja untuk kerajaannya. Ratu Rana Valona I mengambil alih mahkota setelah kematian suaminya Raja Radama I. Selama memerintah ratu yang paling kejam ini, sejumlah anggota keluarganya sendiri disiksa dan dibunuh. Mengeksekusi pamannya untuk melindungi kekuasaannya, dan beberapa catatan menyatakan bahwa dia mengakhiri hidup ibunya dengan membuatnya kelaparan. Benar-benar kejam dia ini ya, ibunya dibuatnya kelaparan. Nomor 7, Marie Antoinette, ratu paling kejam dari Prancis. Tadi ada Prancis juga. Sekarang ada lagi dari Prancis. Marie Antoinette adalah ratu Prancis antara 1774 sampai 1792. Dia juga ratu terakhir sebelum revolusi Prancis. Marie Antoinette memiliki reputasi sebagai salah satu ratu paling kejam di dunia karena skandal hidup bermewah-mewahan di tengah krisis ekonomi yang dihadapi kerajaan dan rakyatnya.
Salah satu skandal yang paling terkenal adalah Comtesse de la Motte, seorang wanita muda berpura-pura menjadi teman ratu dan memasuki pengadilan Prancis pada 1785. Wanita muda itu meyakinkan publik dengan beragam cara bahwa Antoinette ingin membeli kalung berlian. Perhiasan itu seharga $1.600.000, yang hampir 12.000 juta dolar AS saat itu. Meskipun Antoinette tidak bersalah, publik membencinya. Ratu Marie Antoinette dianggap paling kejam pada zaman sejarah karena sebuah dialognya terkenal yang diklaim diucapkan sang ratu, "Biarkan mereka makan kue." Ucapan itu diceritakan beredar ketika rakyat Prancis tidak mampu membeli roti, sehingga lahirlah revolusi Prancis dan menyebabkan pembunuhan terhadap Ratu Marie Antoinette. Sampai saat ini Antoinette dianggap sebagai salah satu ratu paling kejam dalam sejarah. Namun para sejarawan sekarang percaya bahwa ini semua hanyalah propaganda zaman sejarah yang cerdik. Saya tidak melihat ini kekejaman ratu ini ya. Nomor 8, Mary I, ratu paling kejam dari Inggris. Semuanya ini dari Eropa ya pemirsa. Mary I atau Mary Tudor yang dikenal sebagai Bloody Mary. Ini saya pernah dengar juga Bloody Mary. Karena perintahnya untuk membunuh banyak orang. Mary I adalah ratu Inggris pertama yang sebenarnya. Tetapi pemerintahannya hanya berlangsung selama 5 tahun. Fotonya nggak ada ya. Ratu paling kejam ini memerintahkan perang melawan Protestan dan membunuh beberapa dari mereka karena bid'ah. Mary I bahkan membakar beberapa anggota kelompok Protestan langsung di tempat. Ratu Inggris ini bertanggung jawab atas pembakaran lebih dari 300 orang Protestan. Nomor 9, Juana, ratu paling kejam dari Castilla. Juana adalah Ratu Castilla dari tahun 1504 hingga 1516. Ia adalah anak ketiga dari Ratu Isabella dan Raja Ferdinand II, yang mana juga dikenal sebagai ratu paling kejam karena tidak membiarkan suaminya mati dengan tenang. Setelah suaminya meninggal pada 1506, jenazahnya dikebumikan, namun Juana membongkar makam dan membawa jasadnya pergi kemana-mana. Dari perilakunya itu ia mendapat julukan Juana la Loca atau Juana si gila. Dia membawa peti matinya kemana-mana bersamanya dan menyimpannya di bawah tempat tidurnya bertahun-tahun kemudian. Juana mengizinkan penguburannya di luar jendela. Nomor 10, Catherine, yang terakhir nih. Catherine II, ratu paling kejam dari Rusia. Ratu Catherine Agung dari Rusia sebenarnya berasal dari Prusia dan bernama Sophie Friederika Augusti. Setelah ibu mertuanya meninggal pada tahun 1762, Catherine berkuasa. Suaminya Peter menjadi kaisar, namun orang-orang tidak begitu menyukai Peter karena dia menunjukkan kesukaannya yang sangat jelas terhadap Rusia. Disebutkan ratu yang paling kejam itu memanfaatkan situasi untuk menggulingkan suaminya. Meskipun tidak ada bukti keterlibatan ratu, Peter dibunuh dan Catherine naik tahta sebagai Catherine II. Meskipun dia adalah penguasa wanita yang kuat, Catherine II juga dikenal sebagai salah satu ratu paling kejam dalam sejarah. Saya tidak melihat juga ini kekejaman Ratu Catherine II ini. Itulah pemirsa informasi yang mudah-mudahan berguna bagi kita. Sejarah di masa lalu bahwa beberapa, bukan hanya raja di masa lalu itu yang diktator, kejam dan tirani, tapi ratu pun juga sama. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin wanita dimanapun di seluruh dunia ini tidak meniru kekejaman ratu-ratu ini ya. Di Indonesia atau dimanapun pemerintah, entah itu bupati, gubernur, dan lain-lain yang wanita, baik yang wanita maupun yang pria, tidak memerintah dengan kejam seperti di informasi yang barusan saya bacakan ini tadi. Baiklah pemirsa, kalau pemirsa ada informasi lain atau komentar lain, silahkan komentar di kolom komentar. Dan
tolong subscribe dulu, karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.